Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin setiap malam Jumat yang sempat libur lama, yang mana pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-101. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-101, ini merupakan satu kesatuan dengan ayat ke-99 dan 100, yang mana 3 ayat ini merupakan penjelasan tentang kaum Yahudi atau Bani Israel yang tidak mau mengikuti kebenaran. Jadi ini bagian yang terakhir. Jadi kalau kepingin tahu bagian pertama dan bagian yang kedua, silahkan nonton di YouTube. YouTube-nya apa akunnya? Ustadz OCH. Ini pegawai Gladys ini sudah subscribe atau belum nih? Jangan sampai belum subscribe semua, pelanggaran ini ya. Ya, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka rasulun min indillahi, utusan atau rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang bersama dengan mereka. Maksudnya yang membenarkan apa yang bersama dengan mereka itu yang membenarkan kitab Taurat. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, atau maksudnya para ahli kitab, itu membuangnya. Jadi membuang kitab suci tersebut. Kitaballahi wara'a dhuhurihim, yang dibuang itu adalah kitaballah, kitabnya Allah. Wara'a dhuhurihim, dibuang di belakang mereka, belakang punggungnya mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mengetahui bahwa yang dibuang ini adalah kitab Allah. Nah, saya lanjutkan kepada tafsirnya. As-Saddi mengatakan, sehubungan dengan tafsir firman-Nya, walamma ja'ahum min indillah musaddiqul lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, hingga akhir ayat. Ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka menentangnya. Jadi kalau kita lihat di 2 ayat yang sebelumnya, kan ayat yang ke-99 dibuka dengan kalimat walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Walaqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan, ilaika kepada Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang nyata yang mampu menjelaskan kebenaran. Nah, ayat-ayat itu berupa kitab suci Al-Qur'an. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, apa tujuan Rasulullah membawa ayat-ayat Al-Qur'an ini? Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang bersama dengan mereka. Merekanya itu siapa? Bani Israel. Nah, Bani Israel ini punya apa? Punya kitab apa? Punya kitab Taurat,
punya kitab Zabur, punya kitab Injil. Karena semuanya diturunkan kepada Bani Israel. Nah, tetapi khusus untuk hukum perundang-undangan yang paling banyak dianut oleh orang Yahudi adalah yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Tauratnya. Jadi Rasulullah datang kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Bani Israel dengan ayatin bayinat, dengan ayat-ayat yang nyata. Nah, tujuannya apa? Di dalam ayat ini diterangkan, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Israel rasulun min indillah, utusan dari sisi Allah. Sebenarnya tidak usah pakai min indillah, dari sisi Allah. Semua orang sudah tahu bahwa yang namanya Rasul pasti dari Allah. Yang mengutus itu adalah Allah. Tapi kenapa ayat ini mengatakan Rasulun min indillah, utusan dari sisi Allah? Tujuannya adalah untuk benar-benar menegaskan dan membenarkan, menyadarkan kepada mereka bahwa Rasul yang datang di hadapan mereka saat ini adalah benar-benar dari Allah. Nah, tujuannya membawa ayatin bayinat, ayat-ayat yang jelas atau kitab Al-Quran, yang salah satunya adalah musaddiqul lima ma'ahum, untuk membenarkan apa yang bersama dengan mereka, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sampai sini paham ya? Nah, ketika datang ayatin bayinat, seorang Rasul dengan membawa ayatin bayinat untuk membenarkan musaddiqul lima ma'ahum, mereka menentangnya. Datang Nabi Muhammad bawa Al-Quran, ngebenerin isinya Taurat, ditentang oleh orang Yahudi. Nah, cara menentangnya bagaimana? Menentangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya. Jadi mereka menyangkal Muhammad ini nggak benar, Al-Quran yang dibawa itu nggak benar, yang benar itu Taurat. Paham nggak maksudnya? Iya. Rasulullah datang dengan Al-Quran membenarkan isi Taurat. Sementara mereka yang mengimani isi Taurat menentang Al-Quran dan mengatakan Taurat yang benar. Sehingga terjadi perdebatan antara Taurat dengan Al-Quran, antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah dengan Al-Qurannya, dan orang Yahudi dengan kitab Tauratnya. Nah, ketika terjadi perdebatan, akhirnya apa kira-kira? Sudah bisa dipastikan kira-kira yang menang yang mana? Pasti Rasulullah dengan Al-Qurannya. Kenapa? Karena Rasulullah dengan Al-Qurannya membenarkan isi Taurat. Artinya Taurat sendiri itu sepemahaman dengan Al-Quran. Isi Taurat itu satu pemahaman dengan isi Al-Quran. Nah, maka otomatis letak permasalahannya bukan Tauratnya yang nggak benar, bukan Al-Qurannya yang nggak benar, bukan Rasulullahnya yang nggak benar, tapi orang yang megang Taurat ini, orang yang megang Tauratnya yang nggak benar. Mungkin sama seperti sekarang, banyak oknum-oknum yang menjual ayat-ayat Allah. Apalagi sebentar lagi menjelang tahun politik. Biasanya masuk tahun politik banyak itu oknum-oknum yang menjual ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah itu tidak bisa dikatakan ayatnya nggak benar, nggak bisa dikatakan Qurannya nggak benar, tapi yang nggak benar adalah yang ngejual ayatnya. Nah, sama Tauratnya benar, tapi yang megang Taurat yang nggak benar. Nah, sehingga akhirnya karena terjadi perdebatan antara Al-Quran dan Taurat, sementara Rasulullah membenarkan isi Taurat, tapi di sisi lain orang Yahudi menyangkal Al-Quran, maka yang terjadi adalah kekalahan di pihak orang Yahudi, orang Bani Israel, karena Taurat sepemahaman dengan Al-Quran. Karena kalah mereka malu. Karena malu, apakah mereka beriman? Tidak beriman. Apa yang mereka lakukan? Nah, di sini diterangkan. Lalu mereka meninggalkan kitab Taurat. Jadi mereka lebih memilih Taurat yang sudah diimani ribuan tahun, mereka tinggalkan begitu saja karena mereka kalah dengan
Rasulullah. Nah, mereka lebih memilih gengsinya daripada memilih iman kepada kebenaran. Mereka iman kepada Taurat, mereka pegang Taurat ribuan tahun, tapi karena kalah dengan Rasulullah, gengsi mereka. Kan sudah tahu kan penyebab mereka tidak mau memeluk agama Islam kenapa? Sudah tahu belum? Jadi ceritanya orang Yahudi ini diterangkan di dalam kitabnya bahwa nanti di akhir zaman akan datang Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab mereka itu diterangkan ciri-cirinya begitu detail. Bahkan Al-Quran menggambarkan orang Yahudi ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sangat mengenali Nabi Muhammad seperti mereka kenal sama anaknya sendiri. Karena saking lengkapnya penjelasannya. Mereka tahu dilahirkan di mana, mereka tahu Rasul akhir zaman ini akan meninggal di mana, ciri-ciri fisiknya seperti apa, ayahnya seperti apa, ibunya bagaimana, kemudian akhlaknya seperti apa, keistimewaan-keistimewaan yang menyertai Nabi Muhammad ini seperti apa, mereka sangat-sangat mengetahuinya. Nah, sehingga karena mereka sangat mengetahuinya, mereka rindu ingin berjumpa dengan Nabi akhir zaman ini. Saking rindunya, bahkan mereka itu mencari di mana Rasulullah ini akan muncul. Nah, di dalam kitab mereka diterangkan ciri-ciri lokasinya. Nah, lokasi yang digambarkan di dalam kitab mereka itu mirip dengan Madinah. Yahudi, bangsa Yahudi itu orang Israel, asalnya dari Palestina. Sementara Rasulullah Madinah ini bangsa Arab. Arab dengan Israel nggak sama. Jadi orang Yahudi yang ada di Madinah ini bukan bangsa Arab, tapi keturunan Bani Israel yang hijrah, mereka jalan dari Palestina ke Madinah, ke satu kota yang namanya Yastrib, karena mereka yakin bahwa nanti Rasul akhir zaman akan muncul di sini. Nah, sambil nungguin, mereka itu berdakwah. Kan di sini ada utul kitab. Utul kitab itu adalah orang yang memahami Alkitab. Nah, orang yang memahami Alkitab kalau zaman sekarang itu berarti orang yang paham Al-Quran itu adalah, kalau sekarang kamu sebut siapa? Orang yang paham Quran itu kamu panggil siapa? Kiai kan, betul toh? Orang paham Quran kamu panggil dengan kiai kan gitu. Karena syarat jadi kiai harus paham Quran. Kalau udah paham Al-Quran tidak boleh jadi kiai kan gitu toh. Nah, ini kiainya Yahudi ceritanya karena paham Taurat. Dakwah mereka di Madinah ratusan tahun menceritakan tentang isi Taurat, menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman. Sehingga kenapa ini juga alasannya Islam itu lebih mudah diterima di Madinah daripada di Mekah. Rasulullah kan dakwah di Mekah ini kan luar biasa kan, sangat susah membuat orang Mekah untuk beriman. Kenapa? Karena informasi Nabi akhir zaman mereka minim mendapatkan. Tapi orang Madinah itu informasinya detail lengkap, sehingga begitu muncul sosoknya, orang Madinah ini cepat untuk beriman. Nah, di Madinah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok besarnya ada orang Yahudi, ada orang Arab. Orang Yahudi diwakili dengan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir. Sementara suku besar Arab yang ada di Madinah itu ada dua, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini nyantri ke orang Yahudi. Rasulullah belum datang. Jadi umpama setiap malam Jumat di sana ada toko geladis, umpama di Madinah. Ada toko geladis di Madinah, umpama. Ownernya, kiainya Yahudi. Pegawainya penduduk setempat orang Islam sih, orang Madinah, orang Arab, suku Aus dan Khazraj. Ini ceritanya suku Aus dan Khazraj yang ngomong kiai dari Yahudi. Setiap malam Jumat ada pengajian tafsir kitab Taurat, kurang lebih begitu. Nah, diceritakanlah tentang hukum-hukum Allah, diceritakan tentang ramalan kedatangan Rasulullah, sehingga ikut merindukan.
gitu loh. Dan sangat mengimani isinya Taurat ini dan sangat memuliakan gurunya. Saking memuliakan, jadinya mereka itu mengeluh-elukan kiainya. Kalau ketemunya bis, kan gitu toh. Ketemunya bis, apa yang punya diberikan, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Tahu-tahu setelah ratusan tahun para kiai-kiai Yahudi ini dimuliakan, tahu-tahu muncul seseorang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dialah Rasul yang dinantikan. Walamma ja'ahum rasulun, datang Rasul yang dinantikan, in indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang mana itu sudah diterangkan di dalam kitab Taurat. Dan kedatangan Nabi Muhammad ini membenarkan apa yang mereka sampaikan. Nah, sehingga ketika datang, ibaratnya misalkan kiai ini, kalian bisa bayangkan psikologinya ya. Misalkan kalian penduduk Madinah yang ratusan tahun diceritakan akan datang Nabi akhir zaman, kemudian nabinya beneran datang, kira-kira fokusnya akan pindah atau tidak? Pindah. Penghormatannya akan pindah atau tidak? Pindah. Akan lebih menghormati Rasul yang datang. Nah, semestinya yang ngomong ini harusnya ikut menghormati karena dia yang menyampaikan. Tapi ternyata si kiai ini punya sifat congkak. Orang Yahudi ini punya sifat congkak. Waduh, dulu santri saya banyak, kenapa kok santri saya sekarang pindah kepada Nabi Muhammad? Kan gitu toh. Dulu santri saya kalau nyabis ke saya, nah sekarang santri saya nyabisnya ke Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menentang, menolak. Pertama menentang dengan keilmuannya, seolah-olah mengatakan ini bukan Nabi yang dimaksud. Enggak benar ini, Nabi yang dimaksud bukan seperti ini. Yang paling ngerti kitab itu kan saya kiainya. Tapi ternyata begitu bertemu dengan Rasulullah, berdebat antara Al-Quran dengan Taurat, ternyata kiainya yang kalah. Kenapa? Karena Taurat isi pemahamannya sama dengan Al-Quran. Nah, karena sudah kalah, apakah kiainya beriman? Enggak, justru Tauratnya ditinggalkan. Nah, setelah Tauratnya ditinggalkan, mereka pindah mengambil namanya, ada satu kitab namanya kitab Asif. Pernah dengar? Apa itu kitab Asif? Kitab Asif itu nama kitabnya Al-Ajnas. Kitab Asif ini, Asif itu nama orangnya, namanya Asif bin Barkhoya. Siapa Asif bin Barkhoya itu? Asif bin Barkhoya itu adalah ajudannya Nabi Sulaiman. Jadi Asif bin Barkhoya itu ajudannya Nabi Sulaiman. Yang paling terkenal dari sosok Asif bin Barkhoya itu dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat 30-40, di mana ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia, karena Nabi Sulaiman ini prajuritnya jin dan manusia. Pada waktu itu Nabi Sulaiman ini ingin membuat Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah beriman kepada Allah. Nah, sehingga singkat cerita, karena nanti ada pembahasannya tersendiri itu, saya nggak bahas detail itu. Singkat cerita, Ratu Bilqis ini ingin takluk kepada Nabi Sulaiman. Mungkin kalian hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya surat ini datang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya, hendaknya kamu taat kepadaku, takluk kepadaku, kata Sulaiman. Wa'tuni muslimin, dan ikutlah aku menjadi orang Islam, orang yang berserah diri. Maka berangkat nih Ratu Bilqis dengan bala tentaranya yang banyak, ingin menunjukkan kebesarannya. Nah, terdengar kabar ini kepada Nabi Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya, ingin meruntuhkan moralnya Ratu Bilqis. Cara meruntuhkan moralnya gimana? Ditanya, golongan prajuritku dari golongan jin dan manusia, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis yang paling cepat di antara kalian itu siapa?
Jaraknya kamu bisa bayangin ya, satu kerajaan ke kerajaan berikutnya itu seperti dari satu negara ke negara berikutnya. Ini kan jaraknya sangat jauh sekali. Siapa di antara prajuritku yang bisa paling cepat mindahin singgasananya Ratu Balqis ke hadapanku? Angkat tangan dari golongan jin. Ada raja jin namanya Ifrit. Kok kenal kamu ke Ifrit? Jadi dia golongan dari raja jin namanya Ifrit. Apa kata Ifrit? Ini Al-Quran yang mengatakan. Apa kata Ifrit? Ifrit ini menyampaikan, wahai Nabiullah, aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Jadi misalkan ceritanya kan duduk nih, sebelum berdiri dari duduknya, singgasananya Ratu Bilqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Cepat atau lama? Jaraknya sekian jauh, jaraknya sangat jauh. Bisa memindahkan singgasana dalam jarak yang sangat jauh sebelum seseorang yang duduk berdiri dari tempat duduknya. Itu kan cuma sekian detik, betul nggak? Kemudian ada seseorang dari golongan manusia yang mendapatkan hikmah, dapat karomah dari Allah, angkat tangan, wahai Nabiullah, aku ini bisa lebih cepat daripada Ifrit. Ifrit yang dari duduk berdiri itu kan udah cepet banget kan, sebelum berdiri dari duduknya singgasana sudah pindah. Kata orang ini mengatakan, aku bisa lebih cepat dari Ifrit. Lebih cepatnya gimana? Sebelum matamu berkedip, singgasana dari Bilqis itu sudah ada di hadapanmu. Kira-kira cepetan mana? Orang duduk berdiri dengan mata berkedip. Mata berkedip. Ternyata orang ini benar-benar bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman sebelum matanya berkedip. Artinya hanya tidak sampai 1 detik, kurang dari 1 detik. Nah, nama orang ini adalah Asif bin Barkhoya. Itu nggak disebutkan di dalam Al-Quran nama orangnya. Asif bin Barkhoya ini punya karomah, punya ilmu khariqal adah. Jadi oleh Allah itu ketika memindahkan singgasananya, oleh Allah ini tanah ini dipersempit. Jadi singgasananya Ratu Bilqis itu benar-benar di hadapan Asif bin Barkhoya dan dipindah dengan mudahnya. Jadi tanahnya itu dipersempit. Makanya jangan heran ada orang zaman dulu waliullah paginya sholat subuh di Mekah, siangnya sholat Jumat di Pujer. Itu terjadi zaman dulu. Kenapa? Karena ada ilmu karomah seperti itu. Itu seizin Allah. Nah, Asif bin Barkhoya, kalau menurut kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, Allah itu punya nama-nama yang mulia, total ada 73 huruf. Asif bin Barkhoya ini cuma tahu 1 huruf, saktinya seperti itu. Nah, Asif bin Barkhoya ini dengan ilmu-ilmu karomahnya, akhirnya beliau bikin buku namanya Al-Ajnas. Dalam buku Al-Ajnas itu diterangkan bagaimana hubungan dirinya dengan Allah sehingga bisa memunculkan berbagai macam ilmu karomah. Nah, ilmu-ilmu karomah ini oleh orang-orang Yahudi diselewengkan dengan cara yang tidak benar, akhirnya berubah menjadi ilmu sihir. Jadi muncullah berbagai macam ilmu santet. Jadi ada santet itu. Jadi ilmunya Asif bin Barkhoya ini diselewengkan jadi ilmu santet. Itu yang saya sampaikan di pengajian Senin kemarin, di mana mereka itu benar-benar sangat tidak memuliakan Al-Quran. Kan di sini kan diterangkan nabadzahu fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadza itu artinya apa? Melempar. Melempar itu kira-kira bikin barang yang dilempar tambah jauh atau tambah dekat? Tambah jauh. Dibuang Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu tambah jauh dari mereka. Bahkan Taurat yang mereka imani, mereka buang juga. Dan cara buangnya nggak benar. Kalau dilempar ke depan mungkin masih sopan. Wara'a dhuhurihim, dilemparkan ke belakang seolah-olah mereka tidak mengetahui, tidak menghormati
kitab. Makanya orang yang belajar ilmu sihir itu pasti caranya nggak menghormati Al-Quran. Ada yang mengajarkan ilmu sihir ini bisa jalan, caranya bagaimana, baca mantra-mantra tertentu dengan ritual-ritual tertentu sambil menginjak Al-Quran. Ada baca Al-Quran tertentu dengan ritual tertentu sambil menduduki Al-Quran. Bahkan ada yang paling mengerikan, ini saya dengar langsung dari seseorang yang menguasai ilmu sihir zaman dulu, namanya tidak saya buka karena menjaga privasi. Orang ini menyampaikan kalau kepingin belajar sihir yang hebat, yang dia ketahui ya, itu caranya cari kuburan bolong. Kemudian ditaruh berbagai macam perlengkapan sihirnya, entah kartu lah, entah apalah, macam-macam. Kalau lintre ya kartu lintre itu dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam kuburan bolong. Ada yang memasukkannya juga bareng sama Al-Quran. Jadi benda-benda perlengkapan sihir itu lengkap sama Al-Qurannya dimasukkan ke kuburan bolong. Dia tirakat selama 40 hari. Hari ke-40, tepat jam 12 malam, dia datang lagi ke komplek kuburan itu. Kemudian dia buka semua bajunya. Jadi dia telanjang, dia bugil, dia jalan mundur sambil itu diambil pakai tangan kiri perlengkapan untuk sihirnya yang sudah dimasukkan 40 hari yang lalu di kuburan bolong itu lengkap beserta Al-Qur'annya, diambil pakai tangan kiri. Ini kan waro adhurihim, sangat-sangat menghina Al-Qur'an. Dan itu ajaran dari Yahudi. Makanya kenapa dalam sebagian ilmu fikih diterangkan tukang sihir itu halal darahnya untuk ditumpahkan karena sangat menistakan Al-Quran. Jadi penista Al-Quran yang paling jahat itu ya tukang sihir. Jadi hati-hati. Tapi kamu ya jangan tantangan juga sama tukang sihir gitu. Mohon berlindung kepada Allah supaya kita diselamatkan dari tukang sihir. Apalagi nih para wanita-wanita yang belum menikah, jangan sekali-kali kalau ada laki-laki yang datang kemudian kamu tidak suka entah karena status sosial atau fisiknya, jangan sekali-kali menolak dengan kata-kata kotor atau kasar. Kamu sudah jelek, melarat, misalkan. Jangan sekali-kali. Takutnya pria ini nggak punya iman, dia bersekutu dengan tukang sihir, habis kamu siang malam nggak bisa tidur, nangis terus ingat si pria ini. Karena kena ilmu sihir. Insya Allah di ayat yang berikutnya, ayat ke-102, nanti akan ada penjelasan detail mengenai ilmu sihir. Itu di ayat ke-102. Jadi orang Yahudi ini meninggalkan kitab Taurat, mengambil kitab Asif, serta sihir Harut dan Marut. Siapa itu Harut dan Marut? Insya Allah akan ada di surat Al-Baqarah ayat ke-102. Karena apa? Karena nggak setuju dengan Al-Quran. Jadi mereka itu sampai belajar sihir, meninggalkan kitab Taurat karena dia nggak setuju dengan Al-Quran. Makanya di akhir ayat dikatakan ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui Al-Quran, padahal mereka sangat mengetahui. Nah, Qatadah mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui atau ka'annahum la ya'lamun, sesungguhnya kaum yang bersangkutan adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Jadi orang Yahudi ini tahu Al-Quran itu adalah kitab, orang dia yang ngajarin kok. Dia ngajarin orang Madinah supaya iman kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Jadi mereka sangat mengetahui, tapi mereka seolah-olah tidak mengetahuinya. Dibukakan di bawah. Nah, tetapi mereka menjauhi pengetahuan mereka dan menyembunyikannya serta mengingkarinya. Jadi dijauhkan pengetahuan mereka dengan menyembunyikan dan mengingkari, justru malah mereka belajar ilmu-ilmu yang tidak benar, tidak baik. Nah, insya Allah di kajian yang berikutnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 itu sepertinya tidak bisa dikaji di dalam satu pertemuan. Bisa-bisa 2-3 pertemuan
khusus membahas lengkap tentang bab sihir. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan itu nggak dikaji, kalau misalkan tidak dikaji di toko Gladys, kan dikaji di majelis Insan Kamil. Nah, teman-teman yang ingin mengetahuinya ya nanti videonya minta aja ke Faris. Kalau misalkan tidak mau habis kuota, ya udah minta ke Faris untuk nonton. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dilindungi dari berbagai macam kejahatan dan kezaliman ilmu sihir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jambilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya karena sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.